Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihim, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PIAUD dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran Salafiyah klasik. Pemikiran Islam sepanjang sejarahnya selalu diwarnai oleh dialektika antara wahyu dan akal. Pada abad kedua hingga keempat Hijriah, ekspansi peradaban Islam memicu perjumpaan budaya yang masif, terutama dengan filsafat Yunani. Perjumpaan ini melahirkan faksi-faksi teologis seperti Mu'tazilah yang menggunakan rasionalisme murni untuk menginterpretasikan teks-teks sakral agama. Fenomena ini memicu reaksi dari para ulama pemelihara hadis yang memandang bahwa simplifikasi teks wahyu oleh akal dapat merusak orisinalitas ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh generasi sahabat. Di garda terdepan gerakan defensif tekstual ini berdirilah Imam Ahmad bin Hambal. Keteguhannya menghadapi peristiwa mihnah menjadikannya simbol legitimasi metodologi salaf generasi awal. Pemikiran Hambali ini bersifat praktis, tradisionalis, berfokus pada kodifikasi dan tekstualisasi dalil tanpa terlalu banyak masuk ke dalam perdebatan teoretis. Memasuki abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, lanskap politik dan intelektual Islam berubah drastis akibat invasi Mongol dan berkembang pesatnya mazhab-mazhab kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, serta filsafat peripatetik. Pada momentum inilah Ibnu Taimiyah lahir. Ia melihat bahwa pendekatan tekstualis murni ala Hanbali awal tidak lagi cukup untuk membendung argumen-argumen filosofis yang semakin canggih. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah melakukan reformulasi metodologis atas pemikiran salaf. Ia merombak argumen rasional dari dalam internal kritiku untuk membela posisi teologi salaf. Studi mendalam mengenai transisi dari pemikiran orisinal Ahmad bin Hambal menuju rekonstruksi metodologis Ibnu Taimiyah sangat penting untuk dipetakan. Hal ini agar pemikiran Salafiyah klasik tidak dipandang sebagai dogma yang stagnan, melainkan sebagai sebuah respon intelektual yang memiliki epistemologi struktur dalam sejarah pemikiran Islam. Siapa saja sih tokoh Salafiyah klasik itu? Ada beberapa tokoh Salafiyah klasik, yaitu yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, penjaga sunnah di era mihnah. Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad, pusat intelektual Khilafah Abbasiyah kala itu. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibani. Sejak belia, ia mengembara ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, dan Yaman untuk mengumpulkan hadis. Ia berguru pada ulama-ulama besar, termasuk Imam Asy-Syafi'i, yang sangat memuji kapasitas fikih dan hadisnya. Masterpiece peninggalannya yang paling monumental adalah Kitab Al-Musnad, sebuah ensiklopedia hadis yang memuat lebih dari 27.000 hadis. Konteks historis yang paling krusial dalam kehidupan Imam Ahmad adalah peristiwa mihnah yang diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim dan Al-Wadsi. Khalifah yang berafiliasi dengan teologis Mu'tazilah menjadikan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagai dogma resmi negara. Para ulama dipaksa untuk menyetujui doktrin ini di bawah ancaman penjara dan hukuman mati. Ahmad bin Hambal menolak keras doktrin tersebut
dan memilih dipenjara serta disiksa selama bertahun-tahun. Baginya, menyatakan Al-Quran sebagai makhluk merusak konsep kalamullah dan membuka pintu bagi dekonstruksi wahyu oleh akal manusia. Keteguhannya ini membuatnya dihormati sebagai imam ahli sunnah dan mazhabnya menjadi benteng utama pelestarian tradisi tekstual tradisional. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam dan reformator konseptual. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah lahir di Haran, sekarang wilayah Turki dekat perbatasan Suriah. Akibat serbuan tentara Mongol, keluarganya mengungsi ke Damaskus, Suriah. Saat ia masih kanak-kanak, Ibnu Taimiyah tumbuh dalam tradisi mazhab Hambali yang kental dari ayah dan kakeknya. Ibnu Taimiyah dikenal memiliki memori fotografis dan menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya hadis dan fikih, tetapi juga matematika, filsafat Yunani, logika, serta teologi kalam. Hidup di era ketidakstabilan politik akibat invasi Mongol dan fragmentasi internal umat Islam, Ibnu Taimiyah tampil sebagai intelektual aktif. Ia ikut angkat senjata melawan pasukan Mongol di pertempuran Sakhab. Namun, medan pertempuran utamanya adalah pemikiran. Ia melihat umat Islam mengalami stagnasi intelektual akibat taklid berlebihan. Sementara akidah disorientasi oleh sinkretisme tasawuf eksentrik seperti konsep wahdatul wujud dan dialektika teologi kalam yang menjauhkan umat dari pemahaman langsung Al-Quran karena fatwa-fatwanya yang dinilai kontroversial oleh otoritas keagamaan zamannya. Ia berkali-kali dipenjara di Kairo, Alexandria, dan akhirnya wafat di dalam penjara Kastil Damaskus. Karya-karyanya yang luar biasa seperti Majmu' al-Fatawa, Dartar Ardud, Al-Alq wa Al-Nahl, dan Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah merevolusi lanskap pemikiran salaf dari defensif menjadi ofensif akademis. Metode pemikiran salafiyah klasik berakar pada prinsip pengutamaan teks wahyu di atas konstruksi akal, serta batasan ketat dalam berijtihad yang harus merujuk pada pemahaman generasi 3 abad pertama Islam. Secara operasional, metode pemikiran mereka terbagi dalam beberapa instrumen utama, yaitu tekstualisme konseptual yang rigid, kemudian otoritas ijma' sahabat, lalu purifikasi dan edukasi, serta harmonisasi akal dan wahyu ala Taimiyan. Salah satu karakteristik paling distinktif dari salafiyah klasik adalah oposisi total mereka terhadap metode teologi dialektis dan filsafat metafisika Aristotelian yang diusung oleh kaum Mu'tazilah falasifah seperti Ibnu Sina, dan pada tingkat tertentu. Ahmad bin Hambal menolak penggunaan terminologi baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti jauhar, arad, atau jism. Menurutnya, berdiskusi mengenai Tuhan dengan terminologi ciptaan kaum pagan Yunani adalah bid'ah teologis yang menyesatkan dan merusak kesucian teks keagamaan. Ibnu Taimiyah kemudian mengelevasi kritik ini ke tingkat filosofis yang sangat tinggi melalui kritik epistemologisnya terhadap logika Aristoteles. Yang pertama yaitu dekonstruksi teori definis. Ibnu Taimiyah berargumen bahwa teori definisi Aristoteles adalah khayalan mental yang tidak logis. Manusia dapat mengetahui dan mengenali realitas luar tanpa perlu menyusun definisi formal yang rumit. Konsep akidah salafiyah klasik bertumpu pada kemurnian tauhid dan ketundukan total pada teks tanpa melakukan interpretasi metaforis yang spekulatif ataupun visualisasi materialistis.
Tauhid tripartite, pembagian tauhid. Ibnu Taimiyah merumuskan kodifikasi tauhid secara sistematis menjadi 3 bagian utama yang saling mengikat. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kemudian metodologi penetapan sifat Allah. Ketika Al-Quran menyatakan Allah berada di atas arsy atau memiliki wajh dan yad, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut harus ditetapkan sesuai keagungannya, sebagaimana kita meyakini Allah memiliki zat yang nyata namun tidak sama dengan zat makhluk, maka Allah juga memiliki sifat-sifat yang nyata yang hakikatnya sama sekali tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat-sifat ini bukanlah anggota tubuh secara material, melainkan sifat kedahsyatan ketuhanan yang bila kaifah tidak diketahui kaifiyah atau hakikat visualnya oleh manusia. Konsep iman, integrasi totalitas, berbeda dengan kaum Murji'ah yang menyatakan iman cukup di hati atau Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Salafiyah klasik menetapkan definisi iman yang dinamis, yaitu iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang akibat kemaksiatan. Oleh karena itu, amal perbuatan dinilai sebagai bagian integral dari esensi iman, bukan sekadar aksesoris atau buah dari iman semata. Kesimpulannya yaitu Salafiyah klasik bukanlah gerakan teologis yang muncul tanpa latar belakang sosio-historis. Gerakan ini lahir sebagai respons protektif terhadap orisinalitas ajaran Islam. Di era Imam Ahmad bin Hambal, gerakan ini berfokus pada preservasi teks hadis di tengah represi inkuisisi mihnah. Sementara di era Ibnu Taimiyah, gerakan ini mengalami transformasi menjadi metodologi kritis yang mampu mematahkan argumentasi filsafat dan kalam menggunakan metodologi internal mereka sendiri. Struktur metodologi Salafiyah klasik menempatkan Al-Quran, Sunnah Sahihah, dan tradisi pemahaman para sahabat Nabi sebagai otoritas epistemik tertinggi. Rasionalitas tidak ditolak secara mutlak, melainkan diletakkan sebagai pelayan dan konfirmator kebenaran teks wahyu, bukan sebagai hakim atas wahyu. Penolakan Salafiyah klasik terhadap rasionalisme ekstrim didasarkan pada argumen bahwa metodologi teologi dialektis dan logika Aristotelian gagal memberikan kepastian keyakinan, justru menjebak umat dalam skeptisisme agnostik atau dekonstruksi teks wahyu melalui metafora yang spekulatif. Inti akidah Salafiyah klasik terletak pada tripartit tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Penetapan sifat-sifat Allah secara literal, transenden, tanpa antropomorfisme maupun reduksi, serta konsep iman yang aktif, dinamis, dan integratif antara keyakinan dan amal perbuatan. Sekian video kali ini, sampai jumpa dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.